Juga ada nih Auranti nih, cakep-cakep banget nih guys. Tuh. Ini SSB ya? Kali ekornya dia langsung nge-close, bagus. Jadi bagus. buat ngebentuk foam itu bagus. Kalau buat yang sekarang nih ya, di angka 15. 15-an ya? Halo guys, kembali lagi channel dari Aldario. Di kesempatan kali ini gua lagi di penghobi sekaligus penjual celana gila di sini tempatnya parah. Koleksi-koleksinya itu banyak banget yang sultan-sultan. Nanti kita langsung aja bahas sama pemiliknya. Bang Dery mana? Ini jadinya cuma Iya, Kaget gak? Oke, kita langsung masak aja. Sama kita nanti ditemenin sama Om Mike. Di sini ini nama tokonya itu MVP Gabus dan juga tadi apa? kan orangnya mahas. Gabus Edan. Sorry gue lupa. Nah di sini nih mana Mike ya? Om Mike mana? Ke dalam kali. Ya, kita ke dalam aja yuk. Lihat dong. Nih cuplikannya tuh. Mantap kan? Dari sini aja udah mantep. Apa lagi di dalam ya? Kita masuk ke dalam yuk. Misi Om. Om bro. Apa kabar Om? Sehat, Om. Masuk. Ini bersama Om Mike dari MVP Gabus. Wih di sini. Sorry tempatnya kecil nih. Gak apa-apa tapi adem ya di sini. Iya. Emang harus pakai AC ya? Biar berhubung kalau siang di sini rada panas jadi ya biar stabil aja sih kan dia kalau. Oh iya biar temperatur airnya dia stabil ya. Kalau misalkan kayak terkena terlalu panas kan takutnya naik turun gitu guys. Di sini gila. Mantep banget nih. Cana-cananya ada Auranti, ada macam-macam pokoknya ada Barca juga guys. Di belakang kita nih lihat. Ini ada Barca nih guys. Gila. Ini udah sold lagi ya. Udah sold. Nah, kalau perawatan Barca sendiri Om, itu apakah sulit gak sih? Apakah mirip sama cana lainnya kayak seperti Auranti gitu-gitu? Enggak. Kalau Barca itu justru lebih gampang buat direkondisi. Oh, Barca malah lebih gampang? Iya. Oh. Jadi, gini, kebanyakan paradigma orang itu adalah Barca ini kalau datang seperti Auranti. Ada kasus luka lah, jamur dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak, Barca itu datang justru lebih settle. Oh, lebih enak direkondisi. Oh, berarti lebih nggak ribet ketimbang sih? Enggak, sama sekali nggak ribet Barca. Bahkan lebih aman untuk jadinya. Dia baru datang kita nggak usah takut nanti ikannya jamuran, gagal adaptasi. Nggak, jarang sekali Barca itu gagal adaptasi. Oh, berarti malah lebih mudah ya untuk dari jauh misalkan lebih datang dari luar gitu ya, malah lebih gampang ya untuk perawatannya gitu ya. Jauh lebih gampang. Ada Barca di sini juga ada nih Auranti nih, cakep-cakep banget nih guys. Tuh. Ini SSB ya? Iya. Atau bisa disebut semi short body. Tuh udah gila, mangap-mangap gini. Mantap banget. Dan di sini sebelah sini kiri kita ya, kita lihat nih. Sebelah sini itu ada di kontainer-kontainer ini sebutannya PO ya Om? Ya, ini kan baru datang yang lagi rekondisi. Kalau kayak gini tuh biasanya rekondisinya berapa lama sih kalau dari ikan baru datang nih? Tergantung sih Om, karena kan yang namanya ikan baru datang itu kan nggak mungkin ya 100% itu sehat. Itu bullshit sekali lah, pasti ada masalah. Entah itu dia gagal adaptasi, lepas lendir, mata kabut dan lain sebagainya. Bahkan nggak sedikit yang sudden death. Pasti banyak ya. Justru ya itulah kenapa kalau ikan PO itu harganya berbanding jauh sama ikan-ikan yang udah Auranti yang udah settle seperti ini, single tank yang warnanya udah keluar. Gitu. Nah, biasanya kisaran berapa tuh kalau harga PO Auranti gitu? Kalau untuk sekarang nih karena masuk lagi off season itu biasa untuk size 10-17 ya itu ada di angka, kalau untuk partai ada di angka 260-an ya. Oh, berarti beda lumayan ya? Per ekor ya, 260 per ekor ya. Per ekor ya. Sama yang udah settle sebenarnya lumayan sih. Bisa kayak 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat. Iya, karena kan emang resikonya ya. Iya, kan kalau dia masih di rekondisi seperti ini kan masih besar chance kemungkinannya untuk mati. Nah iya, benar. Ya. Biasanya kalau rekondisi gini itu treatment khususnya apa sih Om makainya gitu?
Kalau di sini tuh? Kalau saya sih, kalau pengalaman saya itu biasa tuh cuma pakai ketapang aja sih. Ketapang aja udah aman ya? Ketapang. Nanti kita lihat ikannya gimana kalau nggak mau makan. Biasanya kalau sekarang saya lebih sering pakai Madeline Blue. Oh, yang obat biru itu ya? Iya. Obat biru. Lebih sering pakai gitu. Sekarang kita ngomongin auranti, coba kita lihat nih. Istimewa banget ya, ada yang kecil-kecil gini-gini. Mungkin di sini itu banyak yang ini juga ya Om ya, spek-spek kontes kali ya? Iya. Tapi biasanya kalau ukuran-ukuran sekecil ini udah kelihatan nggak sih? Justru dia kalau settle begini lebih enak dilihat, apalagi kalau banyak kan sekarang pengobis-pengobis yang carinya yang udah biru atau misalkan rada kecil-kecil gini, mereka cari yang rada gondrong. Nah justru kalau dari PO itu, ikan PO itu lebih susah dilihat. Bener sih. Yang baru datang itu lebih susah dilihat. Enak kalau udah begini. Ya contohnya kayak dua itu kan, itu baru datang nggak kelihatan pinnya seperti itu gitu. Begitu udah settle dia langsung ini ya? Begitu udah settle, ngedok gitu ya? Ya kan, kelihatan pinnya. Ya. Untuk ukuran saya segini ini termasuk bakat bagus. Bakat bagus yang gini-gini ya? Ini bagus-bagus banget itu. Gondrong-gondrong banget guys kalau bisa dilihat tuh. Emang di sini lebih banyak auranti, dan di sini uniknya itu emang kebanyakan tuh cana-cana India ya? Iya. Kebanyakan India berarti ya di sini. Khususnya memang di auranti. Auranti ya. Myanmar juga ada, cuma nggak banyak. Seperti kayak Yellow Lips itu? Ya, itu ya? Ini warna Myanmar, warna YL ini male female kebetulan. Lalu ada pulkra WC. Pulkra WC. Ini red dot, bawah ini red dot pulkra. Nah, ngomongin auranti nih Om. Di sini kan saya lihat aurantinya juga bagus-bagus banget dan warnanya tuh bagus-bagus banget. Itu makanannya biasanya di sini pakai apa tuh? Kalau dia remisi rekon kayak gini, saya pasti kasih cacing. Cacing itu bagus buat cacing ikan tanah ya? Iya, cacing tanah. Nah, kalau dia udah oke, udah settle dan naik tank ini, biasanya saya latih pelet. Pelet itu biasa saya pakai medet. Ini bagus banget buat booster, booster warna. Medet nih guys tuh. Medet. Mantap. Ya. Ini ada online-nya juga kali ya? Jual online apa masih? Di Shopee ada. Di Shopee ada ya? Nah, tapi katanya kalau pakai pelet tuh nggak boleh sering-sering ya? Apa? Jadi gini, kalau untuk pelet-pelet warna seperti ini kan rata-rata ini cuma fish supplement aja kan. Nah, jadi tetap harus dikasih pakan hidupnya. Nah, kalau yang udah settle ini, saya biasa kasih itu kodok. Seminggu satu kali, seminggu dua kali. Kalau yang ada kodok ya tetap saya kasih cacing. Intinya tetap hariannya, dailynya tetap pelet. Tetap pelet ya. Itu untuk itulah suplemen gitu ya, suplemennya gitu ya. Kalau misalkan kodok itu sendiri itu bisa buat ini nggak sih, kayak melatih mental atau gitu? Itu ngaruh nggak sih pakan? Kalau saya pribadi sih nggak terlalu, untuk mental kayaknya saya sih nggak berani ngomong ya. Kalau mental sih saya biasanya itu dari karakter ikannya aja. Tergantung karakter ikannya seperti apa ya. Tapi gitu kalau kodok itu bagus buat dia ngebentuk pom bodinya itu bagus. Contoh kalau pengalaman pribadi, ini orang sering cari ekornya nggak nge-close. Kalau dia kebuka ini dia nge-close. Nah, saya pernah punya dia waktu itu udah settle aja, dia ekornya nggak nge-close, tapi rutin setelah 1 bulan kodok itu seminggu 2 kali, seminggu sekali ekornya dia langsung nge-close. Bagus. Jadi buat ngebentuk foam itu bagus. Terus di ujung ekornya pas kebuka gini suka lancip-lancip nih, kayak yang ini kan, ini lancip nih ujung-ujungnya. Nah, kita lihat ini. Ini ya? Kalau dia ngebuka, ya kan kelihatan tuh di ujung ekornya. Kayak krontel gitu kan. Iya. Ya. Lancip-lancip gitu ya. Itu bagus. Itu kalau menurut saya pribadi itu dari kodok. Itu dari kodok ya? Iya. Efek dari kodok jadi ekornya jadi lebih indah gini lah, bisa dibilang. Jadi kalau buat warna, anatomi ikan itu sebenarnya balik ke hobisnya sendiri sih, cara dia ngerawat. Cara ngerawatnya kan beda-beda ya. Iya, karena mangap-mangap pun percuma gitu loh. Di sini mangap pindah ke akuarium pengobis belum tentu. Iya benar. Mangap. Katanya sih emang kualitas air itu juga mempengaruhi ya, kan beda pH gitu-gitu ya. Namanya kita piara ikan ya, tentu air harus dijaga sih. Jadi di sini airnya pH-nya gimana, di rumah kita atau rumah kalian juga belum tentu gitu, bisa aja ikannya jadi nggak galak gitu. Tapi so far sih aman ya, aman-aman aja sih kalau udah settle begini. Aman. Yang penting udah rekondisi ya, Yang penting kalau auranti itu jangan di ruangan panas lah.
Suhu ruangan adem aja lah, suhu 29-30 suhu. Berarti suhu ruangan itu masih aman ya? Iya, suhu ruangan adem yang nggak kena sinar matahari. Oh iya, yang penting jangan outdoor gitu ya. Semi outdoor juga jangan ya. Kalau ruangan kan ada kena sinar matahari juga kan suhunya naik tuh. Iya, suhunya naik tuh. Pokoknya ruangan adem tertutup aja. Iya, itu lebih aman gitu. Karena emang suhu di lebih cukup lebih suka dingin ya. Kayak di depan aja kan suhu airnya itu kan 28-29 kan. Nah, suhu segitu. Seperti itu ya. Oke buat Auranti. Nah sekarang kita ngomongin Barca nih Om. Nih Barca di sini mantap. Nih, bisa dibilang Cana Sultan guys. Jadi orang-orang itu ini Cana yang kasta tertinggi bisa dibilang ya. Dari India ya. Iya dari India nih. Masih sampai sekarang masih istimewa ya. Iya. Karena dia mempunyai ciri khas sendiri sih. Sebenarnya kalau Barca tuh warnanya agak-agak Tosca gitu. Mantep banget. Nah biasanya kalau Barca itu kalau di Om sendiri kisaran kalau jual itu harga berapa? Dari yang paling murah? Paling murah biasa rata-rata itu size 15-20 itu paling bisa saya jual di angka, kalau buat yang sekarang nih ya, di angka 15. 15-an ya? Iya. Karena emang katanya Barca tuh 1 senti 1 juta guys. Iya. Sampai sekarang masih ya? Iya, kebetulan memang sekarang kan lagi banyak juga nih masuk Barca, ya kan, lagi oke harganya gitu. Jadi kalau buat mau hobis yang lagi pengen Barca justru sekarang nih saatnya cocok. Saatnya lagi cocok ya. Karena banyak yang lagi masuk ya. Biasanya kalau masuk tuh size-nya ya segini-segini? Iya, 15-an ya? Segituan. Ada juga yang lebih besar ya? Ada yang besar. Lebih besar juga ya? Pokoknya kalau cari Barca yang standar aja sekarang sih oke, harganya lagi oke. Lagi oke ya di sini ya. Cuman kalau yang spesial kayak Barca kan juga ada yang finnya gondrong tinggi, ada yang markingnya oke ya kan, kayak gitu tetap 1 juta 1 senti 1 juta atau bahkan lebih. Bisa lebih ya kalau misalkan bisa dibilang kayak spek kontes gitu itu bisa lebih dari itu. Ada yang 25 cm, ekornya udah lebar, nge-close ya, lagi itu sempet sold itu di angka 38 itu 20 cm, 25 cm, tapi bukan saya yang jual ya. Iya. Sebenarnya itu tergantung yang jual gimana kayak mau jual berapa gitu. Betul. Kayak apalagi kalau yang big size yang 30 up, yang udah gondrong, pokoknya yang udah kelihatan lah begini yang udah. Itu mah suka-suka yang jual aja berapa ya, mau lepas berapa gitu, karena emang ikan hobi sih guys. Harganya masih dia range 30-40 atau bisa lebih. Bisa lebih ya malah ya, tergantung kualitasnya. Ini Om, kita naik ke atas ya. Di sini Om. Ini ada pulkra SB Coin. Ini apa? Pulkra? SB Coin. SB Coin sebutannya. Ini gede kayak kodok guys. Nih, guys, ini ada Cana Pulkra SB Coin guys. Tuh. Yang sebelahnya juga. Itu SB Coin juga yang sebelahnya Om? Sebelahnya Stewarti SB King. Oh itu Stewarti SB King tuh yang kanan. Yang kiri Pulkra SB Coin. Ini kayak kodok guys. Lucu banget ya. Kalau yang unik-unik gini peminatnya tuh ada sendiri, ada kayak market itu ada sendiri ya. Ada. Kayak apa namanya, orang-orang tuh termasuk gue sih. Gue juga sebenarnya suka yang unik-unik gitu guys, yang kayak bentuknya aneh-aneh gitu guys. Nah ini bisa dimainin kaca Om. Tuh gila mantap ya. Warnanya lah dong. Gila. Emang kalau apa namanya Barca tuh ya, bahkan dia sampai besar tuh masih bisa mutasi makanya. Iya. Kadang ada yang warna birunya lebih nyala gitu ya Om ya, abu-abunya lebih. Itu nanti biasanya kalau yang kayak gitu ini tergantung settingan tank. Dia cocok kalau dikasih kemarin itu apa? Kasih mata lele, kasih hijau-hijauan lah pokoknya. Lebih oke lagi warna. Oh, malah jadi warnanya keluar banget ya? Iya, dan Barca ini termasuk friendly sama ikan-ikan kecil, jadi dia bisa dikompeng sama diskus, neon tetra, carmina. Iya bener sih, beda sama glowing fish. Biasanya di setup ini guys, aquascape yang kita lihat di orang-orang. Kebeda sama ini ya, gabus-gabus lain ya. Biasanya lebih galak kalau gabus-gabus lain. Iya, dia lebih friendly, enggak makan ikan kecil. Gila mantap di sini. Informasinya cukup lengkap. Jadi mungkin segitu aja kali konten bersama Om Mike di MVP, Gabus dan juga Gabus apa tadi?
Gabus Edan. Gue lupa mulu namanya sumpah. Jadi kalau kalian mau ngeliat-liat langsung atau mau nanya-nanya bisa langsung aja DM di Instagramnya atau bisa langsung ke nomor telepon apa? Ada nomornya? 0822 0822 5 85 kali 75 itu bisa langsung aja ke Om Mike tuh nanya stok siapa tahu kan. Kalau misalnya Barca nih biasanya cepet banget sold out-nya. Di sini cuma tinggal berapa Om? Ini sold out, yang ini udah laku, paling sisanya 18 aja nih. Tuh, tinggal dikit. Tapi emang Barca tuh meskipun harganya istimewa, dia cepet banget guys, lakunya tuh cepet banget. Jadi kalau kalian minat tuh langsung aja japri. Di sini juga banyak banget aura anti guys, ini istimewa banget. Dan gua kayak rencana mau ngambil satunya nanti di sini. Kayak gua keracunan nih sih dari Om Mike nih. Aduh, tapi yang mana bingung gitu guys, karena bagus-bagus banget dan itu tuker motor aja, ada tuker motor. Oke. Motor gua aja lebih murah. Harus nombok lagi. Ya, mungkin segitu aja. Nanti kita next episode kita membungkus yang mana, lihat aja. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga follow Instagramnya.